Timnas Indonesia U22 menatap persaingan SEA Games 2025 tanpa Marcelino Ferdinand. Ia batal ikut tampil lantaran masih mengalami cedera bersama klubnya Astrencin di Liga Slovakia. Marcelino Ferdinand dipastikan absen di SEA Games 2025 karena cedera hamstring yang belum pulih. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri harus mencari alternatif penggantinya untuk melengkapi skuad yang berisi 23 pemain. Posisi Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia U22 akhirnya digantikan pemain Persik Kediri, Rifki Ray. Menarik untuk melihat kekuatan skuad Garuda Muda menghadapi SEA Games 2025 tanpa Marcelino Ferdinand. Media Vietnam, Soha, menilai kekuatan Timnas Indonesia U22 tetap tak berkurang. Sebab masih ada pemain lain yang tak kalah berkualitas di posisi berbeda. Awalnya, Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 23 pemain Timnas Indonesia U22 yang akan berlaga di SEA Games edisi ke-33 kali ini. Ia merupakan pemain terpenting dalam lini serang tim Merah Putih. Marcelino Ferdinand memiliki kemampuan menggiring bola dan menyelesaikan bola dengan lebih baik daripada rekan-rekan setimnya yang seusia. Di usianya yang baru 21 tahun, ia menjadi andalan Timnas Indonesia, sebagai pencetak gol terbanyak kedua dengan 2 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan pentingnya Marcelino Ferdinand terlihat dari tidak mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada bulan Oktober dan November, tidak ikut pertandingan persahabatan bersama Mali, tetapi tetap mendapat izin khusus untuk mengikuti SEA Games 33. Marcelino Ferdinand merupakan satu-satunya pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U22 tanpa pernah mengikuti ajang sebelumnya, ulas Soha. Keberuntungan tak berpihak pada talenta ini. Cedera baru memaksa Marcelino Ferdinand untuk menjalani operasi dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi di SEA Games 2025 Thailand. Meski demikian, menurut Soha, ada sederet pemain lain di Timnas Indonesia U22 yang bisa menjadi penopang Garuda Muda demi mempertahankan medali emasnya. Terutama trio diaspora yang berkiprah di klub-klub Belanda. Kehilangan faktor penting ini, Timnas Indonesia U22 akan mengandalkan pemain-pemain berdarah asing seperti Ivar Jenner, Utrecht, Mauro Zijlstra, FC Volendam, dan Dion Marks, top OSS. Para pemain ini diharapkan mampu menjadi andalan bagi Timnas Indonesia, jelas Soha. Timnas Indonesia U22 tergabung di grup C SEA Games 2025, dan baru akan memulai petualangannya 1 hari lagi. Pasukan Indra Syafri dijadwalkan bertemu Filipina U22, Senin, 8 Desember 2025. Laga itu akan digelar di 700 Anniversary Stadium, Chiang Mai. Timnas Indonesia U22 tentu mendambakan start bagus saat menghadapi Timnas Filipina U22. Awalan yang mulus tentu akan mempermudah laju Ivar Jenner dan kawan-kawan ke semifinal dan misi mempertahankan medali emas SEA Games. Pertahanan Borussia Mönchengladbach yang diantaranya dikawal bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, terus menunjukkan performa yang bagus di Bundesliga. Gladbach sempat mengawali musim 2025 hingga 2026 dengan sangat buruk. Mereka tidak pernah menang dalam 8 pertandingan pertama di divisi utama Liga Jerman. Hanya meraih 3 hasil seri selama periode itu, Gladbach sempat menjadi juru kunci klasemen pada pekan ke-8 saat Oktober berakhir. Pelatih mereka, Gerardo Soane, sudah dipecat pada pertengahan September dan diganti oleh Eugen Polanski. Namun memasuki November, peruntungan Gladbach berubah. Sejak bulan ke-11 dalam kalender dimulai, Die Volend tidak pernah gagal mendapatkan poin. Dalam 5 pertandingan beruntun di Bundesliga, Dix dan kawan-kawan mendapatkan 4 kemenangan tanpa pernah kalah. Mereka meraih 13 poin dari kemungkinan maksimal 15.
Berkat perbaikan performa itu, Borussia Mönchengladbach untuk sementara berada di peringkat 9 klasemen Bundesliga. Pertahanan terutama merupakan sektor yang mengalami perbaikan signifikan dan menjadi faktor kunci kebangkitan Gladbach. Gol kemenangan dicetak Gladbach berkat bunuh diri Dani da Costa pada menit ke-58. Setelah tertinggal, Mainz mencoba mencetak gol balasan tetapi pertahanan Gladbach susah ditembus. Mainz mampu membuat 9 tembakan selama pertandingan tetapi hanya 3 yang on target. Hasil clean sheet terbaru ini semakin mematenkan posisi Kevin Dix di tim utama Borussia Mönchengladbach. Dix selalu dipasang sebagai starter bersama Nico Elvedi dalam 5 laga tak terkalahkan tersebut. Hebatnya, performa pertahanan Gladbach jauh lebih bagus daripada sang pemimpin klasemen, Bayern Munchen, selama periode yang sama. Sejak November, Bayern kebobolan 5 gol dalam 4 pertandingan dan hanya sekali mendapatkan clean sheet.